لينذر بأسا شديدا. Paham Bu ya? Sakta itu berhenti baca bukan untuk menarik nafas, tapi untuk menahan nafas selama satu alif atau dua harokat. Ya. Apalagi yang Ibu jumpai di situ? Ayat yang ke-17 coba deh. Ada apa di situ yang ke-17? Ada minhu di situ Bu ya. Lalu ada tanda qaf lam. Ya. Waqaf ula. Di neraka itu katanya ada dua keadaan katanya neraka itu. Ada yang dingin ekstrim, ada yang panas ekstrim. Tapi Allah a'lam, dua-duanya menyakitkan. Emang dingin enak Bu kalau dingin sekali? Enggak. Badannya agak kurang enak. Enggak. Kayak naik gunung tuh nggak bisa tidur. Juga. Saking dingin. Di ruangan ber-AC aja yang AC-nya cuma. Kalau yang lain segera. Enggak apa-apa. Sudah. Sudah cukup. Masya Allah. Pak Ustaz kepanasan. Enggak Bu. Buka pintu aja nanti. Biar enggak ini. Ya, surat yang ayat yang ke-17 Al-Kahfi wa taras syamsa. Buka itu Terus aja. Ibu baca, kemudian ada ketemu minhu. Ya Bu ya, boleh saya tulis di sini nanti. Bagaimana caranya berhenti pada kondisi yang demikian? Kalau Ibu milih untuk berhenti. Kalau qaf lam itu kan pilihan juga Bu ya. Ibu boleh lanjut, Ibu boleh berhenti. Tapi lebih utama kalau kita berhenti kalau qaf lam gitu Bu ya. Lebih utama berhenti. Haus banget. Coba ya, kemudian ada tanda waqaf berupa qaf lam. Gitu ya. Kalau aku pas ngaji, kalau sholat Tanda waqaf ini memperbolehkan kita untuk baca lanjut ke berikutnya. Berikutnya apa nih Bu? Zalika. aku dulu punya yang kayak gini udah lama. Modelnya. Ya, jadi kalau kita jumpai pada saat kita baca Quran ada tanda qaf lam seperti ini menunjukkan waqaf pula, berhenti itu lebih utama. Artinya boleh lanjut Bu ya. Tapi berhenti lebih utama. Nah, kita memilih yang lebih utama, kita berhenti di sini itu. Lalu kalau kita jumpai pola seperti ini, bagaimana cara berhentinya Bu? Min. Berarti ketika huruf H ini disukun, diberhentikan, maka dia berubah menjadi tanda baca berupa sukun Bu ya. Kun. Gitu. Jangan mati Bu. Innalillahi. Ya, bilangnya mati Bu. Ya. Sukun ingat makanan ya. Sukun. Jadi di sini kita jumpai dua huruf dengan tanda baca sukun. Ya. Min. Kalau sukun itu kebaca nggak Bu? Kebaca, tapi nggak bunyi. Huruf ba ini kalau disukunkan bunyinya gimana? Misalnya Bu, huruf ba Bu ya. Kalau disukunkan bagaimana? Nggak keluar. Ini aja. Up.
Ya, tempat keluarnya adalah bibir kan Bu ya, bibir atas dan bibir bawah ketemu gitu. Tapi bunyi nggak? Nggak bunyi, tapi kebaca nggak? Kebaca. Gitu, bingkem. Gitu. Ya, sit juga kan gitu. Gitu ya. Kalau diberikan harokat baru bunyi deh. Sasisu babibu. Ketika disebutkan udah gitu aja. Ya. Ini juga sama Bu. Min. Dua-duanya keluarkan Bu ya. Ada nunnya kebaca. Min. Ya ada. Ya, ada. Jadi jangan dibaca hanya min atau apalagi dibaca min. Nggak boleh dibaca seperti itu. Ketika kita berhenti di sini lalu kita baca min balika, nggak boleh dibaca seperti itu. Ketika kita memilih berhenti maka harokat domah di sini dirubah menjadi Sukun. sukun. Di sini berarti kita jumpai ada dua huruf dengan tanda baca sukun ketika kita memilih berhenti baca. Dan kedua-duanya dengan tanda baca sukun ini harus kebaca. Ya, karena memang ada hurufnya. Ya. Contoh seperti ini banyak sekali seperti wal 'asr. Ya kan Bu? Wal 'asr. Itu dua huruf ketika kita memilih berhenti maka dua huruf terakhir itu disukunkan. Ya. Tapi bukan berarti tidak dibaca, harus dibaca, hanya tidak berbunyi. Ya. Oke. Gimana Bu Ibu bacanya seperti apa? Min. Iya. Atau milih lanjut aja gitu ya? Min. Kalau dipilih lanjut ya silakan aja, harokatnya tetap terbaca. Min. Wajwatim min hudalika. Kalau memilih untuk dilanjutkan silakan saja. Ya. Nah kalau kita lihat contoh seperti ini ternyata banyak persoalan yang kita hadapi Bu ya. Pertama di sini nih, data min bertemu dengan huruf Mim. mim. Apa hukumnya di sini? Idgom biguna. Idgom biguna. Tim. Idgom artinya apa Bu? Masuk. Masuk biguna Didengung. dengan cara didengungkan. Bagaimana cara mendengungkannya? Ditahan, ditahan, Ya, dan ditahan. didengungkan. Lalu kenapa ditekan? Karena ada Ada tasdid. tasdid. Ada kita ketemu idgham biguna, ada kata tidak ada tasdidnya, dia tetap masuk seolah-olah di tasdidkan. Ya. Tapi rata-rata ketemu ada tasdid. Jadi di sini bagaimana cara membacanya, Bu? Timin. Kalau didengungkan dan ditahan dua harokat, artinya tidak boleh dibaca cepat-cepat. Tim. Wajwatim min. Nah itu kan cepat Bu ya. Berarti tidak didengungkan tuh. Padahal biguna dengan dengungan. Kemudian ditasdidkan. Di sini ditekan dan ditahan. Fajwatim tekan. Fajwatim lalu ditekan, ditahan dua harokat. Itu jangan buru-buru. Fajwatim min, nggak boleh. Ya, di sini harus berlaku bigunnah dengan dengungan. Fajwatim min. Itu pentung lagi. Jangan dong. Jangan dipentung. Oke, perlu minum lagi. Itu perlunya kita warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan perlahan-lahan. Gitu ya. Kalau di ejaan Usmani ini wakafnya jaiz ya? Wakafnya? Jaiz. Oh gitu ya, di cetakan Madinah ya. Apa artinya itu? Jaiz itu sebaiknya berhenti. Jaiz itu boleh. Harus lanjut berarti kan kalau ada wakaf. Kalau di cetakan apa? Ini tanda gini ya. Kecil. Nah kalau tanda seperti ini namanya jaiz. Jaiz itu artinya boleh.
Boleh lanjut silakan, boleh berhenti silakan. Tidak ada keutamaan, dua-duanya itu utama. Boleh lanjut, boleh berhenti. Tapi kalau gini kan, boleh lanjut silakan, tapi berhenti lebih good, lebih baik. Gitu. Dan kebalikannya dengan tanda ini Bu ya, gitu ya Bu ya. Salam. Ya wajib. Ya, berhenti boleh nggak? Boleh. Lanjut boleh nggak? Utama. Boleh, tapi itu lebih utama utama. kalau dilanjutkan. Beda kan semuanya? Kalau Kalau- ini dilanjutkan lebih utama, kalau ini boleh dua-duanya utama, boleh lanjut, boleh berhenti, monggo. Kalau Berhenti tolak lebih ini berhenti Berhenti lebih lebih utama. utama. Kalau lam Ya. kecil tidak boleh. Ya kalau lam kecil itu wakaf qabih namanya Bu. Tidak boleh. Ini Bu ya. Nah, ketemu lam kecil ini. Kalau dia berada di tengah, ini ayat, kita jangan berhenti di sini. Ya. Ini nggak boleh berhenti di sini. Ini tentang keberlanjutan dari persoalan yang sedang dibahas di sini. Gitu. Makna. Seperti kemarin kan ada 4 pilihan Bu ya ketika kita baca Quran. Mulai, jeda, lanjut, dan akhir. Kalau kita memilih jeda, jangan memilih jeda di sini gitu loh. Ya. Gitu. Kalau terpaksa juga jeda di sini, ya nggak kuat nafas gitu. Berhenti di sini. Maka untuk melanjutkan pada yang berikutnya mundur lagi sejenak. Lanjut. Supaya ini persoalan yang dibahas ini tidak terputus. Seperti pada surat Al-Maun Bu ya. Al-Maun banyak. Cuman itu kan ada pada akhir ayat. Kalau akhir ayat ya boleh aja. Tapi ini di Fawailul lil musallin. Ada tanda lam alif kan? Anjurannya tidak berhenti pada tanda seperti ini. Tapi ini di akhir Lebih ayat. baik kalau dilanjutkan. Karena berkaitan. Kenapa orang-orang sholat masuk ke dalam neraka wail? Kan dijelaskan di sini Bu. Artinya itu kan merupakan persoalan yang berlanjut Bu ya. Tidak boleh terputus. Makanya kalau berhenti baca sudah mau Sadaqallahul Azim, jangan berhenti di sini. Gitu. Ya. Dan jangan juga kalau kita mulai baca Quran, jangan mulai dari sini. Gitu. Dari tempat yang lain. Sebaik-baik membaca Quran kan sebaiknya seutamanya kan pada saat awal surah Bu ya. Tapi kita kan nggak selalu seperti itu Bu ya. Kita berhenti kan kadang-kadang di satu ain gitu. Di satu ain itu kan nggak selalu di awal surat Bu ya. Kadang-kadang ada di tengah surat gitu. Gitu ya. Kalau kita mulai di tengah surat, misalnya jangan memulai dari yang ada tandanya ini. Atau ketika berhenti baca, jangan berhenti baca di sini. Ya, fawailul lil musallin. Shadaqallahul azim. Jangan. Enggak boleh ya. Kebelet kali ya itu. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Kan ada penjelasannya di sini kenapa? Karena jangan berhenti, jangan dipotong di sini. Nanti kalau udah hajatnya tuntas lanjut. Atau ketika mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jangan, karena ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau berhenti baca Quran, sekarang lihat-lihat Bu ya. Jangan berhenti pada tanda waqaf qabih. Kobi. Ya tadi jelas tadi ya. Pertama kita jumpai di sini ada idgham biguna. Idgham biguna itu cara membacanya dengan cara ditekan dan ditahan. Fajwatim min. Nah, kemudian di sini tadi Bu ya, ketika kita berhenti baca di sini karena ini lebih utama, maka kita akan jumpai dua huruf akhir dengan tanda baca sukun. Kun. Dua-duanya dibaca, tidak boleh dihilangkan.
Cukup jelas Bu ya? Kalau kurang jelas Ibu silakan. Sekarang ayatnya ke-21. Kalau ayat itu ya yang bawahnya 19. 19. Au ba'do yaum. Nah itu wa-nya sukun. Pada bagaimana nih? Ada mim, tapi mimnya Wakadzalika ya? Wakadzalika ba'at. Iya, sampai wakof 19. Di ayat 19 kan ada yang wakof lagi tuh, wakof ula yauman au ba'do yaum. Kita ada belum ketemu. Coba baca Bang. Ya, tahu. Oh yauman au ba'da yaum gitu ya. Yaum. Baik. Sudah ketemu Ibu? Ayat yang ke-11, 19 ya Bu ya. Kalau 19 ya. Au ba'da. Au Au ba'do Ba'do yaum. yaum. Ini berarti ini ya. Yaum. 19 ya. Enggak, sorry. Tandanya bukan ayat. Wakof ula. Di sini ada apa Bu? Wakofnya wakof. Sesudah. Gitu ya Bu ya. Kemudian sesudahnya ada qalu. Gitu ya. Gimana kalau kita berhenti di sini Bu? Oh, Bang. Ini tandanya kita berhenti di sini lebih utama, ya. Maka ketika berhenti di sini, dia menjadi mat apa nih Bu? Matlin. Matlin. Betul, matlin. Ya, matlin itu dibaca boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Ya. Kalau pola seperti ini di tengah-tengah, maka disebut dengan harfilin. Mungkin pernah kita bahas ya Bu ya. Kalau pada mat tabi'i kan gini Bu ya polanya Bu ya. Masih ingat pola mat tabi'i Bu ya? Adanya alif, Hmm. sebelumnya Ya. fathah, Kalau alif maka sebelumnya Fathah. 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 Ada Kalau ya yang sukun, sebelumnya kasroh. kasrohnya kasroh. Kalau Awal Ada sukun, yang sebelumnya Doma. doma. ini adalah huruf-huruf mad. Ya, huruf-huruf mad dasar banget. Ya. Lalu bagaimana kalau kita jumpai ternyata ininya fathah nih, Tapi ada waw ininya sukun. fathah waw sukun Ya. gitu. Kan ini polanya sama Bu ya. Nih. Fathah waw Waw sukun. sukun. Fathah waw sukun. Kalau dia berhenti baca menjadi matlin, dibaca 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Tapi kalau dia berada di tengah, maka dia harus dibaca cepat. Bahkan lebih cepat dari 1 harokat, lebih cepat dari 1 ketukan. Ya, boleh bicara nanti kalau ketemu kita. Yaum. Nah di sini kenapa? Au, ya. Ini dia, ini juga ketemu. Ini dibaca cepat nih. Au ba, bukan tidak boleh dibaca. Au ba, nggak boleh dibaca seperti itu. Dia lebih cepat. Au ba, au ba, au ba. Ya. Ini kan polanya sama Bu ya? Jika sama nih.
fathah dan waw sukun. Ini sama. Di depannya yauman ya. Ini supaya gampang supaya kita bisa lihat perbedaannya ketika dia berada di tengah dan ketika di akhir bacaan. Sebelumnya kalimatnya yauman. Gitu. Nah sekarang ternyata contoh ini memberikan kita banyak persoalan lagi Bu ya. Nah, jadi di sini hukumnya apa nih Bu? Izhar. Dibaca izhar ketika tanwin bertemu dengan hamzah, bertemu dengan huruf-huruf halqi, disebut dengan izhar halqi Bu ya. Jadi di sini dibaca yauman, dibaca jelas yauman auba, dibaca cepat yauman auba. Tidak boleh dibaca yauman auba, tuh nggak boleh dibaca seperti itu. Ya, kalau di tengah-tengah ini maka disebut dengan harfilin, dibaca cepat. Tapi kalau berhenti baca seperti ini, maka dia menjadi maklin. Kalau kita memilih 6 harokat atau atau 2 harokat, boleh. Ya. As-salatu khairum minan naum. Boleh 6 harokat. Yang nggak boleh as-salatu khairum minan naum. Itu terlalu cepat. Ya. Kita persoalannya, Bunda. Ya. Lalu kalau kita memilih untuk dilanjutkan, Berlaku akan menjadi apa hukumnya Bu di sini? ikhfa. Ikhfa. Ya. Bagaimana cara membaca ikhfa? Ikhfa artinya apa Bu? Samar. Samar ya Bu ya. Oh. Ikhfa nggak selalu bunyi ing, nggak gitu ya Bu ya, tergantung kepada huruf yang datang setelah tanda tanwin atau nun sukun. Jadi kalau kita memilih untuk melanjutkan ketika kita sampai pada yaumin, maka kita sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan huruf qaf. Qaf itu makhrajnya di mana Bu? Termasuk huruf bibir. Pangkal huruf lidah. Iya, pangkal lidah. Lisan. Keluarnya dari pangkal lidah pada aqsal halqi, pada pangkal lidah yang jauh di belakang sana. Disentuhkan kemana Bu? Bukan aksol holki, aksol lisan. Oh iya, aqsal lisan. Iya betul, bagian aqsal lisan. Aqsal lisan bagian pangkal lidah yang diangkat ke atas menyentuh langit-langit yang keras. Angkat coba Bu belakang lidah Ibu, lalu sentuhkan ke langit-langit, lalu dorong keluar. Ko. Jadi ketika Ibu sampai baca yaumin, nah posisikan lidah pada posisi yang tadi Bu. Yaumin, langsung angkat tuh. Yaumin. Nah, ketika ditahan, ikhfa itu juga diberikan gunnah Bu, dengung. Ya ditahan di situ. Yaumin, angkat tuh. Yaumin qalu. Gitu. Jadi caranya nggak melulu yauming, langsung yauming qalu, nggak boleh. Ya, prosesnya ada di sini. Baca kasrotainnya dulu. Lalu ketika baca kasrotainnya di sini, langsung kita sudah bersiap-siap untuk mengeluarkan huruf yang berikutnya, yaitu qaf. Yaumin qalu. Gitu. Ikhfa namanya. Jadi bunyinya itu tergantung kepada huruf yang datang sesudah tanwin atau nun sukun. Kalau di sini huruf fa Sama ikhfa. huruf fa bagaimana Bu tempat keluarnya? Lisan. Menyatukan bibir bawah bagian dalam, bibir bawah bagian dalam kemana Bu? Ke ujung bibir seri bagian atas. Jadi ketika
Min gini, yaumil, langsung tuh diangkat nih bibir bawahnya nih, disentuhkan ke atas. Yaumil fa, yaumil fa, misalnya gitu. Ya, itu cara membaca ikhfa. Gitu ya, Bunda ya. Terus kalau atasnya lagi yang watah sabuhum ayqo zawahum rukud. Nah, itu kalau mau berhenti ini kan sebaiknya lanjut karena ada Baca shot ayat 19, 18. 18. Kenapa? Watah sabuhum Rukun. rukud. Nah, itu kan shot kecil, berarti sebaiknya dilanjut. Dilanjut. Ya, tapi kalau berhenti jadi Maka dia menjadi apa, Bu? Pertama qalqalah kita baca ya. panjang Wahum. dulu baru qalqalah. Ini karena surat Al-Kahfi kan sering kita baca, Bu ya, jadi perhatikan sekali. Benar, Bu ya. Wahum. Wahum. Rukun. Rukud gitu ya. Itu, Bu ya. Kemudian berikutnya apa, Bu? Wa nuqallibuhum. Wa nuqallibuhum. Gitu, Bu ya. Kemudian tanda di atasnya apa? Shad lam ya. Bahwa di sini di wasol itu lebih utama, dibaca lanjut lebih utama. Tapi boleh nggak berhenti? Boleh, ya. Kalau berhenti menjadi apa hukumnya di sini, Bu? Mat arid disukun. Mat arid disukun. Cuma bedanya di Cuma sini ada ditutup qalqalahnya. dengan huruf qalqalah. Dibaca panjang 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh, tapi ditutup dengan qalqalah. Qalqalahnya qalqalah apa, Bu? Kubro. Qalqalah kubro, dibaca jelas. Ya. Wahum. Nah, di sini ada lagi masalah nih. Ada mim sukun ketemu ro. Apa tuh hukumnya, Bu? Izhar syafawi. Izhar syafawi, mimnya tidak boleh ditahan, langsung wahum, ru, mimnya dibaca jelas. Nah, di sini kalau kita memilih berhenti baca menjadi rukud. Kalau dibaca 6 harokat, boleh dibaca 2 harokat, boleh rukud, boleh. Ya, tapi sebagian ulama memilih membaca 6 harokat agar bisa dibedakan dengan mat tabi'i yang 2 harokat. Pak Ya. Ustadz, maaf. Izin dulu Pak Ustadz, tidak Upacara. perlu. Mau upacara. Upacara Di pahlawan Wani. pahlawan 10 November. 10 November. Itu kalau kita memilih berhenti menjadi mat arid disukun, tapi bedanya ditutup dengan qalqalah. Qalqalahnya adalah qalqalah kubro, dibaca jelas, ya. Lalu kalau kita memilih yang utama berarti kita melanjutkan bacaannya. Jadi Gitu. Gimana bacanya, Bu? idgham biguna. Menjadi idgham Idgham biguna. biguna. Dan tidak boleh dibaca lebih daripada 2 harokat di sini, karena di sini berubah menjadi mat tabi'i lagi. Ketika kita memilih melanjutkan bacaannya, maka huruf mat di sini menjadi mat tabi'i, dibaca 2 harokat saja. Rukutum. Kemudian di sini menjadi idgham biguna. Tekan dan tahan. Ya. Beda, Bu ya. Jadi kalau kita berhenti baca, ini dibaca 6 harokat. Ketika dibaca lanjut, ini dibaca hanya 2 harokat saja. Rukudum wa nuqallibuhum. Kalau dibaca lanjut. Di sini nih pentingnya, Bu, nggak boleh buru-buru. Rukudum wa nuqal, nggak boleh dibaca seperti itu, Bu.
Ya, itu repotnya kalau kita baca cepat-cepat. Wahum rukudu wa nuqallibuhum. Betul masuk non sukunnya kurang. kepada waw, tapi nggak didengungkan kalau seperti itu. Ya. Wahum rukudu wa nuqallibuhum. Ya, seperti itu ditahan. Sekali lagi tidak boleh dibaca wahum rukudu wa nuqallibuhum, tapi harus dibaca wahum rukudu wa nuqallibuhum. Sama seperti di sini. Yaumin qalu, nggak boleh dibaca dengan cara seperti itu. Digunakan nih, izhar ada gunahnya 2 harokat. Yaumin qalu. Ikhfa. Ya, kelihatannya simpel tapi sering sekali itu diabaikan. Kalau baca perlahan-lahan dan kita nikmati, pasti kita nggak melewatkan tuh cara-cara baca seperti itu tadi. Jelas ini? Silakan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Yang ayat ke-23 Bu, yang terakhir kita baca. Yang ayat ke-23 Al-Kahfi. Ada apa di situ? Ada shinnya, terus hurufnya apa? Tandanya bulat ya? Nah, apa Ada itu? bulat Warana ulanna. Bisyai'in. Apa namanya itu Bu?